ada di ponsel miliknya. Adanya keluhan bahwa ada hal-hal perasaan cinta yang terpendam dan kekecewaan dan sebagainya. Ini kami malah bertanya, pacar korban itu ada di mana sebetulnya? Memang korban ini menjalin hubungan, namun bisa dikatakan LDR dan mengalami permasalahan. Tim dokter yang memeriksa jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo Minggu siang menyebut korban terkena tembak tepat di jantung. Sementara itu, keluarga korban menolak autopsi jenazah Bribtu RF. Keluarga mengatakan akan membawa korban ke kampung halamannya di Kelurahan Ngadirjo, Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Aji Salid, Limboto, Gorontalo. Drawing Piala Dunia U20 yang terjadwal pada 31 Maret batal digelar sebagai imbas dari penolakan Gubernur Bali atas keikutsertaan Israel. Kini muncul laporan Argentina siap mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala U20 untuk menggantikan Indonesia. FIFA secara resmi membatalkan drawing Piala Dunia U20 di Bali yang seharusnya berlangsung pada 31 Maret 2023. Induk Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA membatalkannya karena adanya penolakan dari Gubernur Bali atas keikutsertaan Israel dalam ajang ini. Jadi wajar kalau FIFA akhirnya melihat bahwa ini harus dibatalkan. Kemudian mengenai kapan waktu drawing dan di mana, kami masih belum dapat informasi dari FIFA. Pembatalan drawing Piala Dunia U20 memunculkan kekhawatiran acara yang sudah dipersiapkan dan dijadwalkan terselenggara kurang dari 2 bulan lagi ini tak jadi digelar. Bahkan muncul laporan Argentina siap mengambil alih menjadi tuan rumah. Dikutip dari cnnindonesia.com, media Argentina Double Amaria mengatakan FIFA sedang mengevaluasi kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Argentina (AFA) disebut akan segera mengajukan permintaan resmi menjadi tuan rumah jika Indonesia mengundurkan diri atau FIFA memutuskan mencari tuan rumah pengganti. Tim nasional Argentina sebenarnya gagal lolos dari babak kualifikasi Piala Dunia U20. Namun, mereka bisa ikut serta jika resmi ditunjuk menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah. Tim Liputan CNN Indonesia. Jumlah kendaraan di kota Bandung hampir sama dengan jumlah penduduknya. Hal ini mengakibatkan kemacetan sering terjadi di ibu kota provinsi Jawa Barat ini. Apabila dilihat dari data itu, setidaknya 1 orang warga kota Bandung memiliki 1 unit kendaraan. Sisi Kota memotretnya untuk Anda. Sekitar pukul 8 pagi, saya melakukan perjalanan menuju Gedung Sate dari kawasan Cibiru, Bandung menggunakan kendaraan roda 4. Menuju Gedung Sate yang berlokasi di Jalan Diponegoro, jarak yang ditempuh sekitar 17 km dengan waktu tempuh sekitar 39 menit. Jalur yang dilewati adalah Jalan Soekarno-Hatta. Semula laju kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam. Tetapi kemudian laju kendaraan menurun menjadi 30 km per jam karena kepadatan lalu lintas. Ya, baru sekitar 10 menit saya melakukan perjalanan dari kawasan Cibiru menuju Gedung Sate via Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Namun laju kendaraan yang saya tumpangi ini mengalami perlambatan laju kendaraan. Bahkan kalau misalkan saya coba lihat, kecepatannya tidak lebih dari 20 km per jam. Padahal saat ini saya berada di jalur cepat Soekarno-Hatta yang seharusnya kita bisa melajukan kendaraan setidaknya 40 km per jam atau lebih. Butuh 16 menit bagi saya untuk keluar dari kemacetan jalur Soekarno-Hatta. Untuk sampai ke Gedung Sate, saya membutuhkan waktu 46 menit. Situasi kepadatan atau kemacetan arus lalu lintas di wilayah Kota Bandung ternyata tidak hanya terjadi pada pagi hari atau pada sore hari ketika jam sibuk.
Ternyata pada siang hari seperti ini juga jumlah kendaraan di beberapa titik di wilayah Kota Bandung juga terlihat padat dan juga cenderung merayap. Seperti di titik saya melaporkan saat ini di kawasan RM Arta Dinata atau yang dikenal sebagai Jalan Riau. Tidak sedikit warga Kota Bandung mengeluhkan kemacetan ini. Tetapi mereka tidak memiliki pilihan lain selain tetap menggunakan kendaraan pribadi ketika melakukan mobilitas. Alasannya transportasi umum di Kota Kemang ini tidak cukup memadai. Saya pinginnya sih kalau yang pribadi biasanya dikurangin naik mobil kayak di Jakarta mungkin kan ada LRT, kalau di kita kan belum ada, kita masih baru ada tuh bis yang umum tapi itu jarak-jaraknya tertentu, nggak semua tiap titik itu ada. Rumah Bapak kan jauh dari jalur angkutan umum, jadi satu-satunya kalau nggak pakai online ya pakai mobil pribadi gitu. Itu daerah timur Bandung ya, lumayan jauh juga dari kampus saya di sini. Jadi untuk naik kendaraan umum harus beberapa kali transit gitu ya. Kalau nggak salah 3 kali angkot gitu. Jadi lebih. Dinas Perhubungan Kota Bandung menyebut ada beberapa pilihan moda transportasi umum, mulai dari angkutan kota, damri, hingga bus Transmetro Bandung. Tetapi Dinas Perhubungan mengakui keberadaannya belum maksimal. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu persoalan. Saat ini anggaran untuk transportasi umum kurang dari 20 miliar rupiah. Faktanya kalau kita lihat Transmetro Bandung kita sekarang, kadang-kadang 1 jam itu belum tentu ada satu. Karena memang jumlah kendaraan yang dioperasikan per trayek rata-rata di kita itu hanya 8 unit. 8-10. Jumlah kendaraan terus meningkat. Data Dinas Perhubungan Kota Bandung hingga tahun 2022 lalu ada sekitar 2,2 juta unit kendaraan tercatat. Sementara jika merujuk pada data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, saat ini ada sekitar 2,5 juta penduduk di Kota Kembang Bandung. Data ini menunjukkan setidaknya 1 warga Kota Bandung memiliki 1 unit kendaraan. Pengamat transportasi Institut Teknologi Bandung Sony Wibowo menyebut, selain banyaknya jumlah kendaraan, kondisi ruas jalan Kota Bandung yang pendek dan tidak terlalu luas menjadi faktor lain kemacetan terjadi. Menambah ruas jalan menurut Sony sulit sekaligus mahal. Langkah paling realistis yang dapat dilakukan saat ini adalah mengurangi jumlah penggunaan transportasi pribadi dengan memaksimalkan transportasi umum yang dimiliki, yakni angkutan kota. Perkembangan angkot itu seolah stagnan. Ya, dengan 36 rute, dengan data yang ada cuma 5.000 yang walaupun faktanya bisa kurang dari itu, tetapi rute yang 36 itu ya dari dulu sampai sekarang kayak itu saja. Padahal itu desain tahun 80-90 di mana pertumbuhan rata ruang Kota Bandung sekarang sudah jauh berbeda. Sony menambahkan, rerouting atau penataan ulang angkutan kota diharapkan dapat dilakukan sesegera mungkin. Pasalnya, kebijakan ini hampir tidak memerlukan biaya. Yang diperlukan hanyalah sebuah kebijakan dari pemerintah. Tim Liputan Bandung, Jawa Barat. Saat Ramadan, ada tradisi unik membaca Al-Quran ukuran raksasa di Banyuwangi, Jawa Timur. Tetaplah di redaksi.